Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 136-140. Bab 136. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Ma Hongliang mengertakkan gigi dan berkata, orang di belakangku adalah Yang Wei. Yang Wei selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam padamu. Semua masalah ini dipikirkan oleh Yang Wei. Saya hanya bertanggung jawab untuk melakukannya. Tanda seru petik 2. Ledakan. Setelah mendengar kata-kata Ma Hongliang, para siswa di kelas meledak, dan semua orang menoleh untuk melihat posisi Yang Wei. Tidak ada yang mengira Yang Wei adalah dalang kejadian ini. Ma Hongliang, apa yang kamu bicarakan omong kosong di sini? Kapan aku memerintahkanmu? Aku memperingatkanmu untuk tidak memuntahkan darah. Yang Wei berteriak penuh semangat dengan mata terbuka lebar. Kamu yang merencanakan kejadian ini sejak awal. Aku masih menyimpan pesan WeChat yang kamu kirimkan padaku di ponselku. Jika kamu tidak mengakuinya, aku bisa menunjukkannya kepada semua orang sekarang. Ma Hongliang membalas dengan cepat. Setelah Yang Wei mendengar ini, wajahnya menjadi pucat sesaat, dan butiran keringat mulai muncul di dahinya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Fendi Zanders, karena dua orang yang menjebakmu telah ditemukan, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka sekarang? Zhao Yongchang menghampiri Fendi Zanders dan bertanya dengan serius pada Fendi Zanders. Hal-hal yang mereka berdua lakukan seharusnya cukup untuk memecat mereka. Fendi Zanders berkata perlahan. Cukup. Zhao Yongchang berkata dengan cepat. Fendi Zanders menoleh dan menatap Yang Wei dengan dingin. Setelah Yang Wei melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, dia langsung panik. Pada awalnya, ayah Yang Wei menghabiskan banyak sumber daya keuangan dan mempercayakan banyak koneksi agar Yang Wei bisa belajar di Universitas Jiangcheng agar dia bisa belajar di Universitas Jiangcheng. Jika Yang Wei benar-benar dikeluarkan dari sekolah sekarang, ayahnya pasti akan memukulinya sampai mati dengan tangannya sendiri. Jadi Yang Wei juga sangat takut Fendi Zanders akan memecatnya. Zanders. Fendi Zanders, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak menjebakmu. Aku mohon, beri aku kesempatan. Selama kamu tidak memecatku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Yang Wei, yang selalu mendominasi di kelas, akhirnya menundukkan kepalanya di depan Fendi Zanders saat ini, berbicara dengan sangat rendah hati. Namun para siswa di kelas sedikit linglung setelah melihat Yang Wei berlutut. Mereka merasa semua ini luar biasa. Siapa sangka generasi kedua terkaya di kelasnya akan mengemis pada Fendi Zanders, seorang brengsek yang mencari nafkah dengan mengantarkan makanan. Yang Wei, kamu tidak perlu bertanya padanya, siapa dia. Winda Chen sepertinya tidak dapat menerima bahwa Yang Wei kalah dari Fendi Zanders, dan meneriaki Yang Wei dengan ekspresi sangat bersemangat. Fendi Zanders, aku mohon, beri aku kesempatan. Selama kamu tidak memecatku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Yang Wei mengabaikan Winda Chen, untuk mempertahankan status muridnya, dia hanya bisa menyerahkan harga dirinya, dan memohon pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Para siswa di kelas membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka kejadian hari ini akan mengalami pembalikan yang mengejutkan. Pencuri sebenarnya bukanlah Fendi Zanders sama sekali, tapi Yang Wei dan Ma Hongliang. Ma Hongliang hanya mengaku pada Yang Wei saja. Ada dua alasan. Alasan pertama adalah dia tidak ingin mengkhianati Ye Mei, dan alasan kedua adalah dia hanya memiliki bukti bahwa Yang Wei memerintahkannya, dan tidak ada bukti bahwa ada orang lain yang menghubunginya. Tidak ada gunanya berbicara. Fendi Zanders, apa yang akan kamu lakukan dengan kedua orang ini? Zhao Yongchang mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi dia secara alami menyerahkan kepada Fendi Zanders untuk memutuskan bagaimana menangani Ma Hongliang dan Yang Wei. Kalian berdua tidak ingin dipecat, kan? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu menyipitkan matanya dan bertanya pada Yang Wei dan Ma Hongliang. Ya, selama kamu tidak memecatku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Yang Wei berkata tanpa berpikir. Oke, karena kamu sudah berkata begitu, maka aku akan melepaskanmu. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Ma Hongliang dan Yang Wei menghela nafas lega. Namun kata-kata Fendi Zanders selanjutnya membuat mereka berdua mengerutkan kening. Namun, aku ingin kalian berdua berlutut di luar kelas sampai jam 7 malam, dan aku akan melepaskanmu. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, para siswa di kelas tersentak. Fendi Zanders, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Jangan memaksakan diri terlalu jauh, biar kuberitahukan padamu. Winda Chen melangkah maju, menatap Fendi Zanders dengan sepasang mata rubah. Kalau menurutmu aku bertindak terlalu jauh, kamu bisa memilih untuk tidak berlutut dan dipecat saja. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Winda Chen, dan berkata dengan nada dingin. Kamu. Winda Chen terdiam sesaat, tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Fendi Zanders. Tapi Yang Wei menatap tajam ke posisi Fendi Zanders.
Dia merasa permintaan Fendi Zanders terlalu berlebihan, dan dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Namun jika tidak terima, ia hanya berisiko dipecat. Fendi Zanders, kita semua adalah teman sekelas, jadi tidak perlu melakukan hal-hal buruk seperti itu, kan? Ya, kamu meminta Yang Wei untuk berlutut di luar kelas, bukankah itu terlalu berlebihan? Fendi Zanders, kamu bertindak terlalu jauh. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, para siswa di kelas berdiri dan membela Yang Wei dan Ma Hongliang. Apakah aku keterlaluan? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar kata-kata semua orang, dan kemudian berteriak tanpa ekspresi, ketika mereka berdua menjebak saya sebagai pencuri sebelumnya, mengapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan sekarang kamu tahu bahwa saya telah pergi juga jauh. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dengan rasa malu, dan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, tidak ada lagi yang membantu Yang Wei dan Ma Hongliang berbicara. Berlutut atau tidak? Fendi Zanders menghampiri Yang Wei dan bertanya dengan suara dingin. Fendi Zanders, kamu kejam. Aku berlutut, bolehkah aku berlutut? Yang Wei mengertakkan gigi dan berteriak. Melihat Yang Wei menyetujui permintaan Fendi Zanders, Ma Hongliang buru-buru berteriak, saya berlutut juga, saya berlutut juga. Setelah mendengar kata-kata Yang Wei dan dua lainnya, para siswa di kelas membeku di tempat dengan kaget. Ekspresi di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang Wei dan Ma Hongliang sebenarnya menyetujui permintaan Fendi Zanders yang tampaknya tidak masuk akal. Qinlan menyipitkan mata melihat posisi Fendi Zanders, tapi tidak banyak bicara. Dia merasa bahwa alasan mengapa Fendi Zanders melakukan hal-hal buruk adalah karena dia terlalu lama diintimidasi oleh Yang Wei dan yang lainnya, dan Yang Wei mencuri pacar Fendi Zanders. Kombinasi kebencian lama dan baru membuat Fendi Zanders melakukan hal seperti itu. Jadi Qinlan tidak banyak bicara. Setelah menghukum Ma Hongliang dan dua lainnya, Fendi Zanders menoleh untuk melihat siswa lain di kelas. Para siswa yang sebelumnya berdiri dan menghina Fendi Zanders menunjukkan ekspresi ketakutan setelah melihat mata Fendi Zanders. Karena mereka tahu bahwa setelah Fendi Zanders berurusan dengan Yang Wei dan Ma Hongliang, dia akan menyerang mereka. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Fendi Zanders berteriak kepada siswa di kelas tanpa ekspresi. Bab 137. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, para siswa di kelas membeku. Jika kalian lupa, maka saya akan membantu kalian mengingatnya. Seperti yang saya katakan, kalian semua harus bertanggung jawab atas apa yang kalian katakan. Fendi Zanders berkata dengan keras. Fendi Zanders, kita adalah teman sekelas, tidak perlu melakukan hal-hal buruk seperti itu. Benar, bukan kami yang menjebakmu, kenapa kamu menahan kami? Beberapa anak laki-laki yang berdiri untuk berbicara mewakili Yang Wei sebelum meneriaki Fendi Zanders dengan gugup. Hehe, teman sekelas. Saat kamu mempermalukan Fendi Zanders sebelumnya, kenapa kamu tidak menyebut teman sekelas? Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, Kacamata buru-buru berdiri dan berteriak sambil mendengus. Benar, bukankah kamu baru saja mengatakan akan mengeluarkan Fendi Zanders? Mengapa kamu tidak mengira kita adalah teman sekelas saat itu? Apakah kalian semua lupa bahwa Fendi Zanders mengundangmu ke restoran Suixian untuk makan malam? Wang Xiong juga diikuti dengan teriakan. Kami tidak tahu bahwa Fendi Zanders dijebak oleh seseorang. Saat itu, kami semua mengira Fendi Zanders adalah seorang pencuri, itu sebabnya kami mengatakan itu. Seorang anak laki-laki menjelaskan dengan gugup. Kamu tidak tahu kebenaran masalah ini, berani mempermalukan orang lain begitu saja, apakah karena Yang Wei kaya, dan aku hanya pengantar makanan? Ada begitu banyak kasus tidak adil di dunia, itu karena dari kalian sekalian, ada orang seperti kalian. Itu akan menyebabkan hitam dan putih terbalik, dan orang baik akan menjadi orang jahat. Fendi Zanders berteriak dengan nada dingin. Siswa Fendi Zanders benar. Kalian siswa yang menghina orang lain dengan santai, apa bedanya dengan Yang Wei dan Ma Hongliang? Jika kami tidak menyelidiki masalah ini dengan jelas hari ini, Fendi Zanders mungkin telah dipaksa oleh kalian. Saya telah keluar sekolah, jadi saya harus menghukum Anda dengan baik, sehingga seluruh mahasiswa Universitas Jiangcheng memahami bahwa Anda bertanggung jawab atas setiap kata yang Anda ucapkan sebelum Anda menemukan kebenaran. Keterampilan menyanjung Zhao Yongchang masih sangat bagus. Setelah mengetahui bahwa Fendi Zanders ingin berurusan dengan para siswa ini, dia buru-buru berdiri dan berteriak dengan benar. Setelah mendengar kata-kata Zhao Yongchang, para siswa di kelas menatap dengan mata terbelalak, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Jika Fendi Zanders ingin menghadapi mereka, mereka tidak terlalu takut, karena banyak orang baru saja mengejek Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak mungkin melakukan apapun terhadap mereka. Tetapi jika Zhao Yongchang ingin menghukum mereka, sifatnya sangat berbeda. Zhao Yongchang adalah kepala sekolah Universitas Jiangcheng, dan dia dapat menghukum mereka sesuai keinginannya. Tidak ada yang berani melanggar niat kepala sekolah. Mahasiswa Fendi Zanders, apa pendapatmu jika memberikan kerugian besar pada mereka masing-masing?
Zhao Yongchang menoleh ke Fendi Zanders dan bertanya. Semua orang ingat kerugian besar. Semua orang tercengang setelah mendengar ini, tidak ada yang mengira Zhao Yongchang akan begitu kejam. Hanya karena mereka baru saja mempermalukan Fendi Zanders, mereka harus mencatat kerugian besar untuk masing-masing kata. Hukuman ini jelas agak berat. Qin Lan memandang Zhao Yongchang dan Fendi Zanders, sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah, karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zhao Yongchang begitu baik kepada Fendi Zanders. Bahkan jika para siswa ini pernah menghina Fendi Zanders sebelumnya, itu bukanlah kesalahan besar bagi semua orang, bukan? Fendi Zanders, menurutku mereka tidak sengaja mengincarmu. Kita semua adalah teman sekelas, jadi lebih baik jangan membuat keributan besar seperti itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Lan berbicara dengan lembut kepada Fendi Zanders. Itu benar Fendi Zanders, kami tidak melakukannya dengan sengaja saat itu, tolong cepat memohon kepada kepala sekolah Zhao, dan jangan biarkan dia mengingat kesalahan serius kami. Kita semua adalah teman sekelas, dan kita akan terus rukun di masa depan. Tidak perlu membuat keributan besar, kan? Pada saat ini, para siswa di bawah juga cemas, dan memandang Fendi Zanders dan memohon dengan lembut. Fendi Zanders, kenapa kamu tidak membiarkan masalah ini berlalu? Tang Xiaoman yang baik hati berjalan ke sisi Fendi Zanders dan membujuknya dengan lembut. Fendi Zanders awalnya berencana untuk mengikuti saran Zhao Yongchang dan memberikan kerugian besar pada mereka masing-masing. Tetapi setelah mendengar kata-kata Tang Xiaoman, hati Fendi Zanders tiba-tiba melunak, dan dia memandang kerumunan tanpa ekspresi dan berteriak, Anda tidak ingin dicatat sebagai kesalahan serius, bukan? Tidak mood. Tentu saja aku tidak mau. Semua orang menggelengkan kepala dan berteriak. Baiklah, saya bisa memberi Anda kesempatan hari ini demi pemimpin pasukan Tang dan Guru Qin. Saya tidak ingin kepala sekolah Zhao mencatat kesalahan besar untuk Anda, tetapi Anda semua harus meminta maaf kepada saya. Atas kesalahan Anda sebelumnya permintaan maaf yang sembrono. Fendi Zanders berteriak keras. Setelah mendengar kata-kata ini, para siswa di kelas akhirnya mengerti bahwa Fendi Zanders sedang melawan mereka sekarang. Mereka tidak hanya ingin meminta maaf atas apa yang mereka katakan hari ini, tetapi juga atas apa yang mereka katakan kepada Fendi Zanders sebelumnya. Fendi Zanders, pria malang yang selalu ditertawakan semua orang, akhirnya menunjukkan taringnya. Dia memberitahu semua orang bahwa dia tidak mudah diintimidasi. Semua orang memandang Fendi Zanders, dan sedikit kebingungan muncul di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders tidak akan melepaskan siswa yang tidak berbicara, dan membuat semua orang yang telah mempermalukan Fendi Zanders berdiri dan meminta maaf kepadanya. Tadi kami tidak menjebakmu, mengapa kami harus meminta maaf? Ya, kami tidak melakukan kesalahan apapun, jadi kami tidak perlu meminta maaf. Meskipun siswa di kelas sudah mengetahui bahwa Fendi Zanders bukanlah seorang pencuri, mereka tetap tidak mau berdiri dan meminta maaf kepada Fendi Zanders. Bahkan sebelumnya, mereka mengikuti Yang Wei dan menindas Fendi Zanders. Tidak apa-apa untuk tidak meminta maaf, jadi ayo buat kesalahan besar untuk kalian semua. Fendi Zanders sedang tidak berminat untuk terus berbicara omong kosong dengan mereka, jadi dia menoleh dan berkata kepada Zhao Yongchang. Bagus. Zhao Yongchang mengangguk tanpa berpikir. Fendi Zanders. Seorang gadis yang pernah mengejek Fendi Zanders sebelumnya melihat bahwa Fendi Zanders benar-benar akan menghukumnya, jadi dia segera berdiri dan berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Apa kamu baik-baik saja? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Aku minta maaf padamu, tidak bisakah kamu mengingat kesalahan besarnya? Gadis itu menggigit bibirnya dan berteriak dengan suara rendah. Fendi Zanders memandang gadis itu dan tidak berkata apa-apa. Fendi Zanders, maafkan aku seharusnya tidak mengejekmu sekarang. Gadis itu menghampiri Fendi Zanders dan berbisik kepada Fendi Zanders. Orang ini tidak perlu mengingat apapun. Setelah melihat gadis itu meminta maaf padanya, Fendi Zanders berkata langsung kepada Zhao Yongchang. Oke. Zhao Yongchang mengangguk lagi. Saya juga minta maaf. Fendi Zanders, saya juga minta maaf. Meskipun semua orang tidak mau meminta maaf kepada Fendi Zanders, mereka bahkan lebih tidak mau dicatat sebagai kesalahan besar karena masalah ini, jadi mereka semua berdiri dan meneriaki Fendi Zanders. Sudut mulut Fendi Zanders terangkat, melihat penampilan orang-orang ini dengan bercanda, mau tak mau dia merasa sedikit lucu di dalam hatinya. Fendi Zanders, maafkan aku. Fendi Zanders, maafkan aku seharusnya tidak memfitnahmu sebelumnya. Untuk sementara, permintaan maaf tidak ada habisnya. Terlepas dari apakah ada orang yang baru saja mengejek Fendi Zanders, mereka semua berdiri dan meminta maaf kepada Fendi Zanders. Bab 138. Melihat teman sekelasnya meminta maaf satu demi satu, ekspresi Fendi Zanders sangat tenang. Tapi Wang Xiong berkacamata dan keduanya melihat posisi Fendi Zanders dan menghela nafas dalam hati. Fendi Zanders telah bersama siswa di kelas tersebut selama 3 tahun.
Selama 3 tahun ini, tidak peduli seberapa sering mereka menindas Fendi Zanders tidak pernah membantah sepatah kata pun. Hanya Wang Xiong yang berkacamata dan keduanya yang akan berdiri dan berbicara mewakili Fendi Zanders. Di mata banyak orang, Fendi Zanders adalah pria malang yang bisa dibuli sesuka hati. Namun hari ini, Fendi Zanders tampak menjadi orang yang berbeda, memancarkan arogansi seorang atasan di sekujur tubuhnya, dan bahkan membalas semua penghinaan yang diterimanya sebelumnya. Sue Yuro juga memandang Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut saat ini, matanya yang indah penuh dengan kebingungan. Karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa generasi kedua yang super kaya seperti Fendi Zanders ingin menyembunyikan identitasnya. Jika Fendi Zanders mengungkapkan identitas aslinya, dia mungkin akan menakuti semua siswa yang hadir sampai mati. Suasana hati Qinlan cukup tenang saat ini. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli Fendi Zanders, dia dapat memahami perilaku Fendi Zanders hari ini. Siswa di kelas sebelumnya selalu memandang rendah Fendi Zanders, mengira bahwa dia adalah orang miskin yang mengantarkan makanan, dan sering menggunakan kejadian ini untuk mempermalukan Fendi Zanders. Qinlan tahu tentang hal-hal ini, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Hari ini Fendi Zanders akhirnya mengangkat kepalanya dan menemukan kesempatan untuk menjadi manusia baru. Tentu saja, dia akan membalas semua penghinaan yang dia derita sebelumnya. Selama orang normal harus melakukan ini. Winda Chen, Ma Hongliang, Yang Wei dan yang lainnya tampak pucat saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ronde yang telah mereka rencanakan dengan matang sejak lama akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Awalnya, beberapa dari mereka ingin Fendi Zanders dikeluarkan dari sekolah melalui insiden ini, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Fendi Zanders tidak hanya tidak dikeluarkan pada akhirnya, tetapi hampir membuat dirinya dikeluarkan dari sekolah. Ada apa dengan Fendi Zanders ini? Mengapa kepala sekolah Zhao membantunya? Winda Chen masih sedikit enggan saat ini, dia mengertakkan gigi dan berteriak. Yang Wei menoleh dan menatap Winda Chen. Saat ini, dia sedang tidak mood untuk mempedulikan hal-hal tersebut, karena dia selalu khawatir untuk pergi ke pintu kelas untuk berlutut dan meminta maaf nanti. Jika dia benar-benar berlutut di depan pintu kelas untuk meminta maaf kepada Fendi Zanders, bagaimana dia bisa tinggal di Universitas Jiangcheng di masa depan? Beberapa menit kemudian, para siswa yang telah mempermalukan Fendi Zanders sebelumnya berdiri dan meminta maaf kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar permintaan maaf dari orang-orang ini, ekspresi wajahnya menjadi tenang. Faktanya, dia meminta orang-orang ini untuk meminta maaf, bukan membalas dendam, dia hanya ingin mereka memahami sebuah kebenaran. Hei, Fendi Zanders tidak mudah ditindas. Orang-orang ini tidak perlu lupa. Fendi Zanders menoleh dan mengatakan sesuatu kepada Zhao Yongchang, lalu berjalan di depan Yang Wei dan Ma Hongliang, dan berkata dengan nada dingin, apa yang kalian berdua masih lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kalian tidak segera ke pintu kelas dan berlutut? Fendi Zanders, bisakah kamu mengubah tempatnya? Yang Wei mengertakkan gigi dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yang Wei, dia mencibir, dan kemudian berkata dengan dingin, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang? Kamu. Yang Wei langsung terpana dengan pertanyaan Fendi Zanders. Aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu sekarang, haruskah aku berlutut atau tidak? Fendi Zanders memandang Yang Wei dan berteriak. Yang Wei berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengangguk ke Fendi Zanders. Melihat gerakan mengangguk Yang Wei, Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya pikir kamu memiliki banyak tulang punggung, jadi kamu pengecut. Kamu. Setelah Yang Wei mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menatap Fendi Zanders dengan tajam. Ayo pergi. Fendi Zanders berbalik dan berjalan menuju pintu kelas. Yang Wei berdiri di sana ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengertakkan gigi dan mengikuti Fendi Zanders keluar kelas. Ma Hongliang menoleh untuk melihat Ye Mei, menarik napas dalam-dalam, dan mengikuti Fendi Zanders dan Yang Wei. Para siswa di kelas sangat penasaran apakah Yang Wei dan Ma Hongliang benar-benar akan berlutut dan meminta maaf kepada Fendi Zanders. Jadi semua orang mengikuti Fendi Zanders dan yang lainnya ke pintu kelas dengan mentalitas menyaksikan kegembiraan. Beberapa saat kemudian, pintu kelas sudah penuh dengan siswa. Fendi Zanders memandang Yang Wei dan Ma Hongliang dengan tenang. Cepat berlutut, aku tidak punya waktu lagi untuk menghabiskan waktu bersama kalian. Fendi Zanders memandang kedua orang itu dan berkata dengan santai. Fendi Zanders, aku salah menjebakmu sebelumnya, tapi sekarang aku telah mengakui kesalahanku padamu, tidak bisakah kau melepaskanku? Ketika Ma Hongliang melihat pintu kelas dikelilingi oleh siswa, dia tampak mundur sedikit, dan tidak ingin berlutut seperti ini. Jika aku memintamu untuk berlutut dan meminta maaf sekarang, aku sudah memberimu waktu istirahat. Fendi Zanders berkata dengan dingin.
Ma Hongliang memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, kamu bisa memintaku untuk berlutut dan meminta maaf, tapi bisakah kita kembali ke kelas? Ada begitu banyak orang di sini, tolong simpan beberapa untuk saya. Bolehkah menyelamatkan muka? Menyelamatkan sedikit muka untukmu. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata dengan nada main-main, saat kamu menjebakku, kenapa kamu tidak memikirkan menyelamatkan mukaku? Aku. Berlututlah. Fendi Zanders meraung dengan dingin. Bang. Mungkin Ma Hongliang takut dengan aura Fendi Zanders. Mendengar raungan ini, kakinya langsung melunak, dan dia benar-benar berlutut di depan Fendi Zanders di depan semua orang. Ketika semua orang melihat Ma Hongliang berlutut di depan Fendi Zanders, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Berlututnya Ma Hongliang saat ini dapat dikatakan telah memberikan pukulan berat bagi kepribadiannya. Namun penghinaan yang dideritanya sekarang bahkan tidak 10.000 penghinaan yang diderita Fendi Zanders saat itu. Awalnya Ma Hongliang mengikuti Yang Wei untuk menindas Fendi Zanders, namun kini, Fendi Zanders menyuruh Ma Hongliang berlutut di depannya. Ekspresi para siswa yang berdiri di samping menyaksikan kegembiraan itu berubah drastis. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Fendi Zanders saat ini tidak lagi sama dengan Fendi Zanders seperti dulu. Melihat Ma Hongliang berlutut di depannya, Fendi Zanders tersenyum dingin, lalu menoleh ke arah Yang Wei dan berkata, dia sudah berlutut, apa yang masih kamu lakukan? Aku. Yang Wei melihat posisi Fendi Zanders dengan datar, dengan ekspresi yang sangat kusut di wajahnya. Karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar berlutut di hadapan Fendi Zanders hari ini, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya dan menjadi seorang laki-laki dalam hidup ini. Yang Wei sangat tidak mau. Tidak mau kalah dari orang seperti Fendi Zanders. Yang Wei, jangan berlutut, aku tidak percaya Fendi Zanders bisa melakukan apapun padamu. Tepat ketika Yang Wei ragu-ragu, Winda Chen tiba-tiba berdiri dan meneriaki Yang Wei dengan ekspresi bersemangat. Bab 139. Universitas Jiangcheng, di depan pintu kelas. Siswa yang tak terhitung jumlahnya mengepung Fendi Zanders, Yang Wei, Ma Hongliang, dan sebagian besar dari mereka adalah siswa dari kelas lain. Orang-orang ini semua tahu bahwa Fendi Zanders adalah orang miskin yang mengantarkan makanan, tetapi mereka tidak tahu mengapa Ma Hongliang berlutut di depan Fendi Zanders. Ketika Yang Wei melihat Ma Hongliang benar-benar berlutut untuk Fendi Zanders, ekspresinya sangat jelek, dan dia tidak tahu apakah dia harus berlutut atau tidak. Jika Yang Wei dan Ma Hongliang tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, mereka tidak akan berani menjebak Fendi Zanders bahkan jika mereka dibunuh. Saat ini, usus mereka berdua akan menyesal. Tapi Ye Mei, pelaku utama insiden ini, bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Dia memandang Ma Hongliang yang sedang berlutut di depan Fendi Zanders dengan wajah kosong, merasa sangat tenang di hatinya. Pada awalnya Ye Mei sudah mengingatkan mereka untuk tidak menyinggung Fendi Zanders, tetapi mereka tidak mendengarkan, dan sekarang keadaan menjadi seperti ini, Ye Mei tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Wei, jangan berlutut di depan Fendi Zanders. Aku tidak percaya Fendi Zanders benar-benar bisa memecatmu hari ini. Bukankah ayahmu mengenal seseorang dari Biro Pendidikan? Segera panggil mereka ke sini. Winda Chen bergegas ke sisi Yang Wei dan berteriak keras pada Yang Wei. Jika Winda Chen tidak mengucapkan kata-kata ini, Yang Wei mungkin tidak akan berlutut di hadapan Fendi Zanders demi harga dirinya. Tetapi ketika Yang Wei mendengar apa yang dikatakan Winda Chen, dia bahkan tidak memikirkannya, dan berlutut di depan Fendi Zanders dengan keras. Setelah melihat Yang Wei berlutut, semua orang tersentak, dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Siapa yang mengira Yang Wei, generasi kedua kaya yang terkenal di Universitas Jiangcheng, akan berlutut di depan orang miskin yang mencari nafkah dengan mengantarkan makanan? Bukankah ini plot yang hanya muncul di drama TV? Bahkan Winda Chen pun kaget, karena dia tidak mengerti kenapa Yang Wei tiba-tiba berlutut di depan Fendi Zanders. Winda Chen mungkin tidak tahu bahwa alasan Yang Wei bisa belajar di Universitas Jiangcheng adalah karena ayahnya meminta orang-orang untuk mencari koneksi dimanapun, menuangkan teh dan air ke orang lain dimanapun, dan akhirnya menjalin hubungan dengan orang-orang dari Biro Pendidikan, jadi dia mengirim Yang Wei untuk masuk belajar di Universitas Jiangcheng. Namun kini jika Yang Wei dikeluarkan dari sekolah, maka ayahnya bisa saja langsung memukuli Yang Wei sampai mati. Meski tidak dipukuli sampai mati, kehidupan Yang Wei di masa depan tidak akan mudah. Jadi ketika dia sedang bersemangat sekarang, dia berlutut di depan Fendi Zanders. Setelah melihat Yang Wei berlutut, para siswa yang menyaksikan adegan tersebut mulai berdiskusi. Mengapa tuan muda yang berlutut di hadapan seseorang seperti Fendi Zanders? Benar, saya ingat tuan muda yang pergi sekamar dengan pacar Fendi Zanders beberapa hari yang lalu. Terlebih lagi, Fendi Zanders mengetahui bahwa mereka berdua ada di hotel. Apa yang terjadi hari ini? Beberapa siswa di kelas sebelah bertanya dengan curiga. Kamu belum tahu kan?
Yang Wei dan Ma Hongliang menjebak Fendi Zanders sebagai pencuri, dan kemudian mereka diselidiki oleh kepala sekolah. Seorang gadis di kelas Fendi Zanders menjawab dengan hati-hati. Jadi itulah yang terjadi. Saya tidak menyangka Yang Wei dan Ma Hongliang begitu tidak tahu malu, menjebak Fendi Zanders sebagai pencuri. Benar-benar tidak tahu malu. Ya, meskipun Fendi Zanders sedikit miskin, dia tidak bisa menindas orang lain seperti ini. Saat ini, semua orang berdiri di sisi Fendi Zanders, menyalahkan Ma Hongliang dan Yang Wei. Yang Wei mengertakkan gigi dan berlutut di tanah. Mendengar tuduhan orang-orang tersebut, wajahnya memerah. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sejak dia masih kecil. Yang Wei, kenapa kamu berlutut di depan Fendi Zanders? Bangunlah dengan cepat. Winda Chen tidak bisa menerima hal seperti itu sama sekali, dan berteriak pada Yang Wei dengan penuh semangat. Wen, jangan khawatir tentang masalah ini, apa yang harus kamu lakukan? Yang Wei merasa dia sudah cukup memalukan sekarang, dan tidak ingin Winda Chen terus membuat masalah. Kenapa? Kamu adalah pacarku, kenapa aku tidak bisa mengendalikanmu? Winda Chen berteriak sekeras-kerasnya. Ini salahku karena menjebak Fendi Zanders. Aku berlutut dan meminta maaf padanya. Aku sudah berjanji pada Fendi Zanders sebelumnya. Cepat. Yang Wei berteriak tak berdaya. Kamu. Winda Chen menatap Yang Wei dengan tatapan bingung. Karena dia benar-benar tidak bisa memahaminya, bagaimana mungkin Yang Wei, yang selalu sombong dan sombong, mau berlutut di hadapan Fendi Zanders saat ini. Fendi Zanders, cepat bangunkan Yang Wei. Winda Chen menoleh dan berteriak pada Fendi Zanders. Siapa kamu? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Lagi pula, inilah yang dia ingin berlutut. Fendi Zanders mengatakan sesuatu dengan dingin. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Winda Chen sangat marah sehingga Fendi Zanders tidak tahu harus berkata apa, dia menatap dan memarahi. Saya tidak tahu malu. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, dan tidak ingin terus berbicara dengan wanita ini, Winda Chen. Dia memandang Yang Wei dan Ma Hongliang dan berkata, berlututlah di sini, kalian berdua. Kalian boleh berangkat sampai jam 7 malam. Jika kalian memberitahu saya bahwa kalian berdua pergi lebih awal, risiko kalian tanggung sendiri. Aku tahu. Ma Hongliang memandang Fendi Zanders dan buru-buru menjawab. Tapi Yang Wei tidak berbicara. Oke, ayo pergi. Fendi Zanders memandang Wang Xiong, Sue Yurou dan yang lainnya dan berteriak, lalu berbalik dan hendak berjalan keluar sekolah. Fendi Zanders, hentikan untukku. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Winda Chen segera mengulurkan tangan dan meraih Fendi Zanders. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Fendi Zanders bertanya pada Winda Chen dengan ekspresi tenang. Fendi Zanders, jangan berpikir bahwa dengan dukungan kepala sekolah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Biar ku beritahu, orang-orang seperti Yang Wei bukanlah sesuatu yang bisa kamu sakiti. Sebaiknya kamu segera menyuruh Yang Wei untuk bergegas. Sekaranglah, atau aku akan membiarkanmu, aku akan menyesalinya selamanya. Winda Chen mengerutkan kening dan berteriak dengan penuh semangat. Aku biarkan dia bangun sekarang, apakah dia berani bangun? Fendi Zanders berkata kepada Winda Chen dengan nada main-main. Kamu. Winda Chen gemetar karena kata-kata Fendi Zanders, menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, Fendi Zanders, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu mengapa kamu melakukan ini, kamu merasa tidak enak badan karena aku bersama Yang Wei, itu sebabnya kamu ingin membalas dendam pada Yang Wei, kan? Fendi Zanders memandang Winda Chen di depannya dan tersenyum tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Fendi Zanders, izinkan aku memberitahumu bahwa ketika aku putus denganmu dan memilih untuk bersama Yang Wei, itu bukan karena Yang Wei merebutku darimu. Tahukah kamu kenapa aku ingin bersama Yang Wei? Fendi Zanders memandang Winda Chen dan masih tidak berbicara. Karena menurutku, kamu benar-benar sampah. Aku tidak bisa melihat harapan apapun padamu. Kamu tahu pria malang yang mengantarkan makanan sepanjang hari. Aku tidak pernah senang denganmu, tahu. Winda Chen sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan Fendi Zanders, dan berteriak dengan nada yang sangat kasar. Dan Fendi Zanders masih memandang Winda Chen dengan tenang. Di mata Fendi Zanders, Winda Chen adalah wanita yang terlalu lucu. Fendi Zanders bertanya-tanya apakah Winda Chen berani mengatakan hal seperti itu jika dia tahu identitas aslinya. Bab 140. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dengan banyaknya orang yang hadir, hanya Sue Yurou yang mengetahui identitas asli Fendi Zanders. Jadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Winda Chen, dia tidak tahan lagi, dan melangkah maju untuk berdebat dengan Winda Chen. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Biar saya beritahu Anda, Fendi Zanders hanyalah orang malang. Jika Anda terus bersama orang seperti itu, cepat atau lambat Anda akan menyesalinya. Winda Chen menoleh dan berteriak pada Sue Yurou. Saat ini, wajah cantik halus Winda Chen menjadi sedikit mengerikan karena marah. Fendi Zanders merasa beruntung Winda Chen meninggalkannya,
jika tidak, akan sangat buruk jika dia tinggal bersama wanita seperti itu selama sisa hidupnya. Apakah aku akan menyesalinya? Sue Yurou tidak bisa menahan tawa, diam-diam menyesali bahwa Winda Chen benar-benar lucu, dan sekarang dia bermimpi tentang bagaimana bisa bersama Fendi Zanders. Dan Winda Chen ini sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menyesalinya, kalimat ini adalah lelucon besar bagi Sue Yurou. Namun, Sue Yurou masih sangat berterima kasih kepada Winda Chen. Lagi pula, jika Winda Chen tidak mengambil inisiatif untuk meninggalkan Fendi Zanders, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghubungi Fendi Zanders. Percaya atau tidak, pokoknya aku sudah bilang padamu, sudah terlambat jika kamu menyesalinya, karena orang seperti Fendi Zanders sama sekali tidak pantas punya pacar. Saat ini, Winda Chen benar-benar gila, mempermalukan Fendi Zanders tanpa syarat. Fendi Zanders memandang Winda Chen dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berjalan tepat di depan Winda Chen, mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Winda Chen, izinkan saya memberitahu Anda, orang yang seharusnya menyesal adalah Anda, cepat atau lambat kamu akan mengetahui betapa bodohnya kelakuanmu sekarang. Saya harus menyesalinya." Setelah Winda Chen mendengar ini, dia mencibir dengan jijik, lalu mencibir mulut kecilnya dan berkata, "Apa yang aku sesali? Apakah aku menyesal putus denganmu, seorang bajingan yang mengantarkan makanan? Siapa bilang aku mengantarkan makanan?" Fendi Zanders meraung dengan marah. Saat ini, dia akhirnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Dia ingin mengungkapkan identitasnya, dan kemudian menamparkan wajah Winda Chen dengan keras, sehingga dia bisa mengerti siapa yang berdiri di depannya sekarang. "WHO. Kamu tidak mengantarkan makanan, siapa kamu?" "Fendi Zanders, aku sudah lama bersamamu, apa aku tidak mengerti kamu? Kamu bisa berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya di depan orang lain, tapi di mataku, kamu hanyalah seorang kamu benar-benar orang miskin, kamu berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya." Winda Chen memandang Fendi Zanders dan berteriak dengan jijik. "Aku." Saat Fendi Zanders hendak berbicara, Sue Yurou tiba-tiba menghentikannya, dan kemudian berteriak dengan keras, "Bahkan jika Fendi Zanders miskin, wanita sepertimu tidak berhak berbicara dengannya, dan tidak peduli apakah Fendi Zanders punya uang atau tidak, saya menyukainya. Saya tidak peduli tentang hal itu sama sekali, dan saya tidak menyesalinya." Baru saja ketika Sue Yurou melihat kegelisahan Fendi Zanders, dia khawatir Fendi Zanders akan benar-benar mengungkapkan identitasnya. Saat itu, mungkin seluruh mahasiswa Universitas Jiangcheng akan mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah generasi kedua yang super kaya. Saat itu, akan lebih banyak gadis yang ingin bersaing dengan Sue Yurou, jadi Sue Yurou akan berdiri dan menyela Fendi Zanders saat ini. Melihat Sue Yurou di depannya, Fendi Zanders menjadi sedikit tenang, dan kemudian menelan kembali semua kata yang ingin dia ucapkan. "Apakah kamu tidak akan menyesal karena tidak membiarkanku melakukan apapun? Yang Wei, bangun, ayo pergi." Winda Chen tidak ingin terus mendiskusikan hal ini dengan Sue Yurou, jadi dia menyeret Yang Wei pergi dari sini. "Winda Chen, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Apakah kamu tidak cukup merasa malu? Kamu masih ingin aku terus merasa malu?" Yang Wei berteriak pada Winda Chen dengan ekspresi sangat marah. Awalnya, tidak banyak siswa yang mengelilingi pintu kelas, tetapi setelah keributan Winda Chen, semakin banyak siswa yang berkumpul. Sekarang Yang Wei tidak sabar untuk menamparkan Winda Chen 2 kali agar dia tutup mulut. Setelah Winda Chen mendengar kalimat ini, dia tercengang. Dia memandang Yang Wei dengan bodoh, dan berkata dengan ekspresi sedih, Aku hanya tidak ingin kamu berlutut di sini, aku tidak punya niat lain. Cepat keluar dari sini. Kamu tidak perlu mengurus urusanku, jadi cepat keluar dari sini." Yang Wei melampiaskan semua kemarahan di hatinya pada Winda Chen, meraung dengan nada yang sangat marah. "Yang Wei, kamu." Winda Chen tidak menyangka Yang Wei akan menghina dirinya sendiri saat ini. Dia mencoba yang terbaik untuk membela Yang Wei sekarang, tapi yang dia dapatkan sekarang adalah hinaan Yang Wei. Winda Chen tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat, air mata mengalir. "Apa aku? Aku akan melepaskanku, kamu tidak mendengarnya." Yang Wei memandang Winda Chen dan terus berteriak. "Winda Chen, cepatlah, bukankah menurutmu kami tidak cukup malu?" Ma Hongliang berlutut di tanah dan berteriak tanpa daya. Winda Chen berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebaikannya akan dianggap sebagai hati dan paru-paru keledai. "Kamu masih cepat, apa yang kamu lihat?" Yang Wei mengertakkan gigi dan memarahi dengan suara dingin. "Oke, aku berangkat. Aku berangkat sekarang." Winda Chen berteriak, lalu berlari menuju kejauhan dengan air mata berlinang. Melihat bagian belakang kepergian Winda Chen, Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, merasa sangat sedih di hatinya. Winda Chen, yang pada awalnya dibesarkan olehnya sebagai dewi, kini hanyalah mainan di mata Yang Wei, datang dan pergi begitu dia dipanggil. "Ayo pergi." Fendi Zanders menoleh dan berteriak pada Wang Xiong, Sue Yurou dan yang lainnya, lalu berbalik dan berjalan keluar sekolah.
Kacamata Wang Xiong dan yang lainnya melirik Yang Wei yang sedang berlutut di tanah, dan meninggalkan sekolah bersama Fendi Zanders tanpa berkata apa-apa. Fendi Zanders, kamu sangat tampan hari ini, kamu akhirnya memberi pelajaran yang bagus pada Yang Wei. Setelah meninggalkan sekolah, Wang Xiong meneriaki Fendi Zanders dengan penuh semangat. Benar, saat aku melihatmu dibawa pergi oleh Wei Dehai hari ini, aku ketakutan. Kupikir kamu benar-benar pencuri. Kacamata juga berkata, saya tidak bisa mencuri apapun. Fendi Zanders menatap kacamata itu tanpa daya, dan berkata dengan marah. Fendi Zanders, bagaimana kamu menjelaskannya kepada kepala sekolah? Mengapa aku merasa kepala sekolah sepertinya sedikit takut padamu sekarang? Wang Xiong memikirkan sikap Zhao Yongchang ketika dia berbicara dengan Fendi Zanders barusan, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi sedikit bingung. Dia adalah kepala sekolah Universitas Jiangcheng, bagaimana dia bisa takut padaku? Kepala sekolah Zhao hanya berpikir bahwa aku telah dianiaya dan ingin berjuang untukku. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Saya tidak menyangka kepala sekolah Zhao begitu baik. Ini tidak seperti yang dikatakan dunia luar. Wang Xiong juga merasa mungkin dia merasa salah, lalu melanjutkan bertanya, ngomong-ngomong, Fendi Zanders, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu bukan pencuri? Saya meminta Wei Dehai untuk menemukan video pengawasan di koridor, dan menemukan bahwa Ma Hongliang mencuri uang itu dan menyembunyikannya di meja saya, jadi itu membuktikan saya tidak bersalah. Fendi Zanders menjelaskan dengan lembut. Jadi ini ya. Wang Xiong mengangguk, lalu merangkul bahu Fendi Zanders dan berkata, saya tahu kamu tidak akan pernah mencuri apapun, bagaimana kamu bisa menjadi pencuri? Oke, bisakah kamu berhenti membicarakan hal ini? Yuro dan aku telah menunggu sepanjang sore karena omong kosongmu, haruskah kita tetap pergi ke bioskop? Fendi Zanders terbebas dari kecurigaan dan sangat mempermalukan Yang Wei dan yang lainnya. Wang Xiong secara alami sangat bahagia di hatinya, tetapi Su Xiaoxuan adalah satu-satunya yang tidak terlalu bahagia. Karena dia mengira dia telah menangkap kendali Fendi Zanders, dan dia dapat menggunakan kejadian ini untuk mempermalukan Fendi Zanders dengan kejam. Namun di luar dugaan, Fendi Zanders sama sekali bukan pencuri. Aku akan membeli tiket sekarang, ayo pergi ke bioskop. Mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, Wang Xiong segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk membeli tiket. Tetapi saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa Qin Lan lah yang menelepon.